Dan sahabat Wibawa Mukti dan juga sahabat Adiaksa tentunya ya, masih bersama saya Bayu Nugraha di Jaksa Menyapa edisi spesial ya. Masih bersama dengan Ibu Mahayu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Sekarang kita udah pindah nih, ada di mana? Pojok Inspirasi. Sesuai dengan janji saya tadi ya, pengen pindah ke Pojok Inspirasi, siapa tahu di sini akan dapat inspirasi. Tapi lebih tepatnya kita akan mengulik yang nantinya akan menjadi inspirasi buat sahabat Wibawa Mukti dan sahabat Adiaksa. Bu, kita bahas soal Ibu, gak apa-apa ya? Bukan Jaksa Menyapa ini nanti jadinya. Penasaran soalnya Bu. Apa sih Bu yang menjadi cita-cita Ibu? Bukan cita-cita ya, apa yang menjadi apa alasan Ibu untuk memilih menjadi seorang jaksa? Iya, nggak dikasih bocoran dulu ini tadi ya pertanyaannya ya. Jadi gini, kalau kita bicara cita-cita, semua manusia itu punya pilihan ya. Betul. Ketika kita membuat satu pilihan, ya kita harus konsisten dan konsekuen bahwa setiap pilihan yang kita ambil itu pasti ada plus minusnya, pasti ada konsekuensi yang mengikuti. Ketika saya kemudian menetapkan diri menjadi jaksa, berarti ada konsekuensi logis yang harus kita hadapi, terutama sebagai wanita. Ya, kita tahu bahwa tantangan di dunia kejaksaan ini, tantangan dalam penegakan hukum dan juga tantangan untuk menjadi jaksa yang tidak hanya menangani perkara tapi juga harus aktif dalam mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini bukan hal yang mudah. Buat saya yang paling menantang, terutama di era-era sekarang ini, sebetulnya kewenangan dan juga potensi yang bisa selalu digali dan diberikan oleh seorang jaksa itu sangat banyak. Kami atau jaksa itu bisa berperan di hampir setiap lini yang berkaitan dengan aspek penegakan hukum. Dan ini sangat menarik buat saya, dan yang paling penting lagi, yang sangat menantang sebetulnya, karena kalau kita bicara institusi peradilan ya, itu kan ada jaksa, ada hakim, ada lawyer, ada penasihat hukum gitu ya. Jaksa dan hakim ini kan adalah ASN, adalah pejabat negara. Sehingga kita terikat pada kode etik sebagai pejabat negara, sebagai aparatur sipil negara. Menjaga integritas dan profesionalisme itu bukan hal yang sepele. Dan saya yakin bahwa orang yang bisa sukses dan survive itu adalah orang yang bekerja keras, orang yang bekerja dengan cerdas, dan yang paling penting dia punya integritas. Menjaga integritas di era yang saat ini ya, ini luar biasa sulit, dan hanya keyakinan serta keikhlasan. Tadi ya saya sampaikan di depan itu, keikhlasan di dalam menjalani profesi ini sebagai bagian dari ibadah, itu yang paling penting. Nah Bu, untuk jadi jaksa sendiri emang cita-cita Ibu dari kecil apa? Enggak juga sih sebetulnya. Enggak juga ya? Dan waktu kecil pengen jadi apa sih Bu? Saya dari kecil itu memang selalu tertarik pada cerita-cerita detektif. Oke. Dari kecil dulu suka baca novel-novel yang detektif gitu. Cita-cita kecil saya, sebetulnya saya ingin jadi diplomat. Aneh ya, suka cerita detektif tapi pengen jadi diplomat. Karena dulu sosok idola saya itu wanita besi, Margaret Thatcher, yang dengan pro dan kontranya. Sebenarnya itu kan beliau itu kan sosok yang cukup kontroversial ya, terutama dalam dinamika politik di Inggris sana. Tapi saya melihat dari sisi yang berbeda.
Dia adalah Perdana Menteri wanita pertama kan di Inggris, sehingga buat saya itu wah sesuatu banget itu gitu ya, perempuan bisa memimpin dan kemudian berdiplomasi gitu. Cita-cita saya adalah jadi diplomat, tapi saya senang pada cerita-cerita detektif gitu kan. Dan akhirnya perjalanan hidup menuntun saya pada kejaksaan gitu kan. Terus kemudian memang kejaksaan adalah lembaga negara yang saya daftar pertama dan langsung diterima gitu ya. Gitu. Jadi ada beberapa kan dulu daftarnya apply-nya ke law firm juga gitu, tapi yang lembaga negara ya kejaksaan gitu. Dan kemudian dari tes itu ternyata diterima di kejaksaan. Tapi tidak terus kemudian mematikan angan-angan dan impian saya sebagai diplomat, ataupun terus serta-merta kemudian imajinasi kecil saya dulu yang suka pada cerita-cerita detektif itu kemudian menjadi hilang. Ternyata tidak, karena dunia kejaksaan itu menarik. Jaksa yang punya fungsi untuk melaksanakan penuntutan itu, jaksa itu adalah pemilik perkara. Namanya dominus litis. Jadi jaksa adalah yang menentukan apakah suatu perkara itu layak untuk disidangkan atau tidak. Nah, di situ diperlukan passion. Ya, orang yang bekerja dengan passion itu pasti akan explore-nya lebih gitu ya. Jadi karena saya suka ngulik gitu kan, nah akhirnya disitulah kita lebih antusias di dalam meneliti berkas perkara, di dalam memberikan petunjuk kepada penyidik. Kemudian ayo kita explore, coba. Kemudian misalnya penyidik merasa kesulitan kalau begini nanti begini, kita coba jangan putus asa, jangan kemudian terus lalu membentengi diri, wah nggak bisa, tidak, pasti bisa, ayo kita dampingi begitu. Kurang lebih prosesnya sama kayak detektif ya Bu? Ya. Jadi siapapun Anda, kalau Anda misalnya mungkin punya cita-cita kecil jadi apa gitu ya, jangan terus ketika memang kesempatannya itu tidak persis sama, tapi sifat-sifat keingintahuan, sifat-sifat atau keinginan-keinginan yang itu kemudian menumbuhkan passion dalam diri kita, itu tetap pasti akan bermanfaat di dalam kita bekerja dimanapun nasib menuntun kita. Nah Bu, kalau dari background keluarga sendiri, memang ada yang jadi jaksa. Orang tua saya bukan jaksa. Bukan. Ya, bukan. Tapi eyang saya, jadi kebetulan ayahnya ibu saya almarhum yang saya tidak pernah ketemu karena saya lahir beliau sudah meninggal, itu adalah jaksa. Jaksa zaman kolonial. Nah, setelah orang tua tahu Ibu memutuskan untuk menjadi seorang jaksa, gimana itu Bu? Reaksinya yang pertama, jadi sebetulnya memang ibu saya itu termasuk orang tua zaman dulu yang begini nih, perempuan itu baiknya ya pegawai negeri gitu kan. Sekarang masih banyak rasanya ibu-ibu yang begitu ya. Nah, tapi terus kemudian jaksa ini kan pegawai negeri, ya. Tapi jaksa ini bukan pegawai negeri biasa. Sekarang pegawai negeri sekarang pun juga dinamika dan tantangan pekerjaannya beda dengan zaman dulu ya. Sekarang pun juga tetap semua harus berinovasi. Ternyata pertama kali diterima dan kita menandatangani fakta atau pernyataan siap untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia itu, dan ternyata SK pertama saya di Nusa Tenggara Barat. Waktu itu kan masih single ya. Sedangkan Ibu asalnya dari Semarang. Dari Semarang. Ya. Jadi saat itu ibu saya mulai, wah kok ini gini-gini. Nah disitulah kita sampaikan, kita yakinkan kepada orang tua bahwa ketika kita sudah mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan, tentu konsekuensinya kita harus siap dan harus bertanggung jawab. Jadi kita yakinkan pada orang tua bahwa pasti sudah barang tentu tidak akan seburuk yang
Bayangkan, kita coba dulu. Saya berangkat ke sana, ternyata fine-fine aja, ternyata menyenangkan. Dan bayangan, karena orang tua kan pasti berpikirnya khawatir duluan, apalagi anak perempuan yang mau dilepas ya. Setelah sampai di tempat, kemudian kita ceritakan, aman ya, kantornya juga dijangkau dengan tidak sulit dan seterusnya. Kita yakinkan bahwa pekerjaan ini memang harus dijalani dengan tanggung jawab. Ya, akhirnya bisa dipahami, bisa dimengerti dan disupport. Oke. Luar biasa sahabat Ibu Putri. Nih Bu, apa ya? Aku jadi lupa tuh mulai apa. Oh ya. Dulu dengan sekarang pasti berbeda ya Bu ya. Kalau dulu mungkin perempuan atau wanita yang ingin menjadi jaksa tuh sedikit ya Bu ya, atau bahkan sama aja sama kayak sekarang? Rasanya memang angkanya makin lama makin banyak. Makin banyak ya. Dibandingkan dengan zaman dulu. Untuk zaman dulu kesulitan Ibu sendiri apa sih Bu yang Ibu hadapi? Secara Ibu kan perempuan gitu ya, pasti saingannya lebih banyak laki-laki daripada perempuan sendiri. Kalau untuk menjadi jaksa, di dalam proses seleksinya laki-laki dan perempuan sama. Tantangan yang barangkali lebih terasa berat ya soal penempatan, ya soal penempatan. Tapi ya itu tadi, kembali lagi, pimpinan pasti sudah sangat memperhatikan, sangat memperhitungkan ketika menempatkan seseorang. Tapi kadang-kadang kita harus berpikir begini ya, ketika kita memang menuntut kesetaraan gender, berarti kita juga harus siap dong kalau kita harus menghadapi tantangan yang setidak-tidaknya setara gitu ya. Tapi tentu adaptasinya dan kemudian pola pengatasannya ya, pola mengatasinya tentu beda. Berbeda. Yang harus kita hadapi barangkali ekstra itu adalah pandangan masyarakat, dan bagaimana kita bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa perempuan yang berkarya di jalur hukum itu bisa lebih profesional. Dan sejauh pengamatan saya, perempuan itu biasanya lebih strict gitu ya, karena apalagi lebih-lebih belakangan ini kan memang kita lebih mengedepankan pada pendekatan hati nurani. Jadi saya rasa wanita di jalur karir ini itu sangat dibutuhkan. Keren kan? Bener kan? Apa fungsinya ini pojok inspirasi? Ya ini, Bu Mahayu ini menginspirasi kita tentunya ya. Bu, kesini akhirnya Ibu ditempatkan di Kabupaten Bekasi. Ibu punya putra putri? Ya, saya 3. 3, oke. Nah, sibuk pasti ya Bu ya, kerjaan banyak tiap hari, bahkan weekend pun Ibu masih tetap harus ngantor atau ada kegiatan. Ibu ke putra putri gimana cara menjelaskannya? Kalau Ibu tuh gini loh nak. Iya, jadi dari kecil, dari anak-anak kecil itu kita sudah tentu harus menerapkan pola-pola disiplin ya. Contoh nih yang paling simpel nih, mulai anak saya yang pertama dulu lahir, karena saya bekerjanya di Jakarta dan saya tinggal di Cibubur, yang saya harus berangkat sebelum jam 5:30 supaya bisa sampai di kantor on time. Maka saya harus memandikan anak saya, harus memandikan bayi saya, karena saya nggak mau bayi saya dimandikan oleh pengasuh. Bayi saya harus saya mandikan sendiri, dan keperluan untuk anak saya harus sudah saya siapkan sebelum saya berangkat ke kantor. Jadi sejak dia lahir, saya sudah biasakan untuk mandi pagi, dan itu boleh gitu, dan itu karena kebiasaan itulah yang akan membentuk si bayi, si anak nanti di kemudian hari gitu kan.
Jadi dari sejak lahir saya sudah mandikan dari jam 4:30. Sehingga ketika habis masa cuti saya, anak ini sudah terbiasa mandi di jam segitu, bangun di jam segitu. Dan itulah yang saya terapkan karena saya bekerja di Kejaksaan Agung cukup lama, dan karena jarak itu, kan saya naik bis ya, karena jarak itu sehingga memang saya harus mengatasi betul pola waktu itu. Nah, yang tantangan berikutnya sebagai wanita yang harus multitasking itu tadi ya, betul, yang harus juga perhatian terhadap anak harus kita utamakan, termasuk juga pola-pola yang paling ideal. Contoh untuk memberikan ASI eksklusif 6 bulan, itu pun saya jalani. Ibu jalani. Tetap harus dengan semaksimal mungkin ya. Jadi saya juga bawa tentengan yang untuk nyimpen ASI itu. Terus ASI. Saya waktu itu masih dinas di Jakarta Selatan, karena saya penempatan pertama di Jakarta Selatan. Kebetulan karena saya ranking 1 di pendidikan jaksa, jadi ditempatkan di Jakarta Selatan. Itu yang sulit kan, harus merah ASI tuh. Ini ya wanita nih, wanita. Iya. Tapi umum ya. Umum. Karena apa? Makanya di kantor Kejaksaan Negeri ini kita punya ada laktasi. Ruang laktasi. Betul. Karena kebutuhan untuk wanita yang menyusui itu harus difasilitasi. Betul. Supaya anak-anak yang membutuhkan ASI terutama 6 bulan pertama itu tersedia dengan baik, disupport oleh sistem. Zaman itu kan belum masanya. Sehingga ketika kita mencari ruangan untuk memerah ASI itu tadi, itu menjadi kesulitan tersendiri. Ditambah lagi, jaksa itu kan tidak diam di kantor. Ini sekarang kita karena pandemi, kita sidang di kantor dengan virtual. Tapi kalau tidak, kita harus berperjalanan ke kantor pengadilan negeri untuk sidang. Dan itu yang kita lakukan toh. Jadi jadwalnya merah ASI di kantor PN, ya kita ke toilet gitu, terus bawa itu, dititipkan di kulkasnya setempat, di kantor ya iya, di PN ya. Kemudian ketika pulang nih menyelamatkan ASI itu drama sekali tuh. Proses menyelamatkan ASI bayangkan ya, dari Jakarta Selatan ke Cibubur gitu kan, itu sesuatu. Tapi ya itulah seninya yang mesti dijalani, dan saya pikir pengalaman-pengalaman itu pasti akan mendewasakan kita. Anak-anak suka protes nggak sih Bu kalau Ibu sibuk banget? Awalnya sih iya pasti ya, tapi setelah dia diberi pengertian dan kemudian menjadi biasa, dan mereka tahu persis bahwa saya tetap mendampingi full gitu ya, tidak ada yang terlewatkan sekalipun kita sibuk, ya mereka terima gitu, mereka happy. Karena saya dulu awal-awal kan dinasnya di Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri. Saya juga banyak melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, ketika itu pun juga kita kontaknya tetap. Anak-anak juga tetap sebelum kita berangkat semua sudah kita siapkan. Nah, Bu, ada nggak salah satu yang menjurus? Kayaknya gitu ya. Sepertinya belum ya, sepertinya belum ya. Sepertinya belum saya, dan saya tidak akan memaksakan, karena kan anak-anak itu biarkan dia berkembang sesuai dengan passionnya, sesuai dengan imajinasinya dia. Kita tinggal mendampingi dan mengembangkan bakatnya dia kemana, dia punya keinginan apa, kita fasilitasi. Sejauh ini yang tertarik di bidang hukum belum. Mungkin lebih ke sains ya, anak-anak ya. Apapun ya Bu ya, tetap disupport ya. Pasti. Mau ikut jalur Ibu ya monggo, di luar jalur Ibu juga silahkan. Pasti. Yang penting menjalaninya dengan ikhlas. Betul. Sahabat Bang Moti, kita beralih lagi ya. Kalau tadi kita udah bahas sedikit kepribadiannya Ibu Mahayu, kita balik lagi ke pojok inspirasi Kejari Kabupaten Bekasi. Bu, Ibu di Kabupaten Bekasi udah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Saya mulai melaksanakan tugas itu 5 November 2019. 2019. Ya, jadi November ini 2 tahun ya.
Jadi 1 tahun 8 bulan ya. Satu tahun 8 bulan. Nah, Bu, ada nggak dari awal Ibu kesini sampai dengan sekarang perubahan yang mungkin dulu sudah baik, tapi sekarang jauh lebih baik? Ya. Saya merasakan cukup banyak ya, karena saya pikir dari sisi fisik kantor itu jelas, karena memang pada saat saya mulai bertugas di sini memang kantor Kejari sedang dibangun ya, sedang proses pembangunan, sehingga tentu memang begitu saya di sini kemudian proses mengisi, proses menyesuaikan beberapa ruangan, kemudian tentu memperbaiki, merelokasi gitu ya, itu menjadi tantangan tersendiri, lebih-lebih karena kita ingin meningkatkan layanan kepada publik dengan berbagai sarana-sarana penunjang maupun sarana-sarana pokok. Jadi teman-teman bisa melihat dulu mungkin kita belum punya sarana-sarana penunjang, sekarang ada, kemudian fisik kantor juga ya menurut saya tampak lebih segar, mudah-mudahan ya di tengah Kabupaten Bekasi yang panas luar biasa ini. Luar biasa, Bu. Masih proses, semua itu tentu proses, dan saya yakin pimpinan yang akan melanjutkan kepemimpinan di Kejari Kabupaten Bekasi pasti akan lebih baik lagi membangun secara fisik dan mempertahankan konsep kantor kejaksaan negeri yang ramah. Dan kemudian kalau kita lihat dari perubahan perilaku ya, saya pikir perubahan perilaku pun juga sudah terjadi di sini. Kita saat ini sedang membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih melayani. Yang syarat pokoknya yang paling utama adalah mengubah pola pikir dan budaya kerja, ya, mindset dan culture set. Nah ini yang paling utama adalah dimulai dari bagaimana cara kita melayani atau bersikap terhadap tamu atau terhadap klien. Jadi kalau tamu, kemudian orang yang datang minta informasi, maupun kolega kita dalam hal ini misalnya penyidik, berkonsultasi, attitude yang dibangun harus memang attitude yang positif dan efektif untuk menyelesaikan persoalan. Ini saya pikir dengan komunikasi dan proses manajemen SDM yang kita lakukan ini sudah sangat banyak berubah, perlu terus dijaga dan harus terus dipertahankan. Bu, ada target yang sampai saat ini masih belum Ibu capai? Target yang belum dicapai kalau dari sisi pekerjaan ya, dari sisi pekerjaan tentu ini bukan karena bukan karena ketidakmampuan, tapi memang karena semua ini, jadi pekerjaan yang kita lakukan, yang kami lakukan, ini sangat berkaitan dengan banyak stakeholder. Sehingga terutama di era pandemi ini kan memang kendalanya di dalam koordinasi dan komunikasi ketika kita harus targetnya misalnya tanggal sekian, tapi ternyata mitra kita harus WFH semua atau sedang isolasi mandiri. Ini tentu tidak bisa kita paksakan. Secara umum kami untuk penanganan tipikor juga sesuai dengan target, semua terpenuhi, dan kemudian begitu pula dengan target penyelesaian perkara pidana, eksekusi. Hanya barangkali mungkin kalau yang sifatnya fisik, kita kan sedang terus memperbaiki performa ini ya. Betul. Terus memperbaiki performa. Ada satu hal yang barangkali penting ya, dan ini sudah kita mulai di Kabupaten Bekasi. Ini menarik dan perlu untuk didorong. Jadi Kabupaten Bekasi ini sebagaimana wilayah yang lain
perkara tindak pidana narkotika ini kan banyak sekali, ya. Jadi lapas Cikarang itu 80%, hampir 80% dihuni oleh mereka-mereka yang melakukan tindak pidana narkotika. Salah satu yang terus didorong dan dijamin oleh negara dengan undang-undang narkotika itu adalah bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika itu wajib dilakukan rehabilitasi. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Jadi bukan penyalahguna ya, tapi korban penyalahgunaan narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika itu adalah mereka yang tidak sengaja atau kemudian dijebak misalnya sehingga dia ada posisi sebagai korban. Nah, ini mereka-mereka ini wajib untuk dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ini, mereka yang dilakukan rehabilitasi belum tentu kemudian tidak dijatuhi pidana, tapi rehabilitasi ini juga adalah bentuk pidana yang berupa tindakan, gitu ya. Yang menjadi persoalan ketika mau diterapkan rehabilitasi, dalam hal ini misalnya penuntut umum ingin menuntut si A atau si B ini untuk rehabilitasi, tentu sebelum itu bisa kita lakukan, syarat-syaratnya ini kan mesti terpenuhi secara hukum, ya. Syarat formil maupun material secara hukum ini harus terpenuhi. Syarat formilnya apa? Harus dilakukan assessment atau penilaian bahwa dia layak untuk disebut sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Itu assessment itu dilakukan oleh tim assessment terpadu, tim penilai terpadu, yang mana tim penilai terpadu ini terdiri dari beberapa institusi, dari Kejaksaan, dari Polri, dari BNN, dan dari Hukum dan HAM. Yang dari ini yang untuk tim hukum ya. Satu lagi tim medis. Karena kan kalau kita bicara pecandu harus ada dong analisa medisnya. Tim medis ini pun dokter yang sudah sertifikasi, itu dokter dan juga psikolog, ya. Jadi dua. Nah, yang untuk tim hukum ini kan Kejaksaan, Polri, kemudian Kumham, dan satu lagi BNN ini termasuk instansi yang vertikal di bawahnya. Jadi kalau di sini ya Polres, Kejaksaan Negeri, kemudian Lapas, dan satunya lagi adalah BNNK, Badan Narkotika Nasional Kabupaten. Di Kabupaten Bekasi ini belum ada BNNK. Yang kita punya baru Badan Narkotika Kabupaten yang fungsinya adalah hanya melaksanakan pencegahan. Nah, pembentukan BNNK ini perlu didorong terus oleh pemerintah kabupaten agar pelaksanaan kewajiban untuk melakukan rehab terhadap mereka yang pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika ini bisa dilaksanakan. Kalau tidak, kan nggak bisa dipaksakan. Ketika kita kita mau menegakkan hukum tapi dengan melanggar hukum, jadinya kan keliru. Ya. Nah, ini yang perlu didorong terus oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, satu. Nah, kemudian tim asesmen terpadu ini yang terdiri dari stakeholder ini harus juga segera terbentuk, gitu. Yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, kemudian Lapas, dan satunya lagi, nah BNNK-nya ini untuk sementara sebelum jadi ini bisa mengambil dari provinsi. Jadi bisa dari BNNK provinsi. Dan itu sudah dijalankan? Beberapa waktu yang lalu, belum lama ini ya, kurang lebih sekitar seminggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu kami menyelenggarakan focus group discussion dengan forum Dilkum Jakpol, dengan pengadilan, dengan Polres, dengan Lapas, dengan BNK, kemudian menghadirkan Direktur Narkotika dan Zat Adiktif lainnya dari Kejaksaan Agung. Kita khusus membahas mengenai isu hukum itu. Dan kemudian sudah ada rekomendasi, seperti yang saya sampaikan tadi, rekomendasinya adalah agar segera membentuk tim asesmen terpadu. Kemudian
pembentukan ini usulannya dari masing-masing kepala institusi, kepala satker. Kemudian setelah itu segera mengkoordinasikan dengan BNN provinsi untuk menunjuk orang yang nanti kemudian melakukan asesmen terpadu di sini, gitu. Bisa dilakukan secara virtual. Nah, ini salah satu, kalau tadi ditanya yang belum tercapai, ini belum tercapai karena memang kita juga 1 minggu ini baru secara intens membahas. Sebelumnya diskusi-diskusi informal sudah kita lakukan dan kemarin sudah mulai mengerucut, sehingga ini yang perlu nanti ditindaklanjuti oleh penerus kami. Tapi untuk kasusnya sendiri sampai saat ini sudah dijalankan atau belum, Bu? Yang pecandu itu direhab? Belum. Belum bisa. Okay. Belum bisa. Bagaimana mungkin ketika syarat formilnya tidak terpenuhi? Ya. Oke. Nah, terus berarti si pecandu ini akhirnya dipidana dengan pasal 127 tentang mereka yang menyalahgunakan narkotika. Kalau dipidana berarti dia harus menjalani penjara. Pasal 127 itu ancaman pidananya maksimal 4 tahun. Gitu. Jadi sebetulnya kalau ini terbentuk, maka mereka-mereka yang sebetulnya memenuhi syarat secara medis maupun secara hukum untuk dilakukan rehabilitasi sebab dia masuk dalam kategori pecandu, itu sangat bisa dan harus untuk dilakukan rehab sehingga tidak menu-menuin lapas. Apalagi yang konteks kasusnya korban penyalahgunaan ya. Yang notabene dia nggak tahu apa-apa. Nah, memang sejauh saya di sini memang belum ada. Kebetulan juga memang belum ada yang bisa masuk dalam kategori korban penyalahgunaan maupun yang pecandu. Jadi yang pecandu ansih itu sejauh yang kami amati itu belum ada. Oh, belum ada. Oke. Seru ya, Bu ya, bahas soal ini. Nah, Bu, untuk Ibu sendiri di Kejaksaan Negeri Pusat, Kejagung ya, Bu ya? Di Kejaksaan Agung. Oh, Kejaksaan Agung. Nah, di Kejaksaan Agung sendiri suka ada penghargaan gitu nggak sih, Bu? Nah, untuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi sendiri ini, selama Ibu menjabat? Ya, penghargaan itu diberikan rutin setiap tahun. Itu ada yang namanya Sidakarya ya. Kalau Sidakarya itu penghargaan untuk Kejaksaan Negeri yang memenuhi kategori kinerja yang sesuai. Tapi memang untuk yang tahun ini kemarin belum ada, belum diselenggarakan karena barangkali kemarin terus PPKM ya, sehingga asesmennya belum selesai. Kejari Kabupaten Bekasi pernah meraih Sidakarya, tapi itu sebelum saya di sini. Jadi selama saya di sini memang kami belum. Karena memang belum diadakan juga ya, Bu. Ya, mudah-mudahan doakan ini, mudah-mudahan usaha kita untuk bisa meraih predikat WBK WBBM ini bisa berhasil di tahun ini. Amin. Sehingga Kejari Kabupaten Bekasi bisa dapat award untuk itu. Amin, doain ya sahabat Ibu Mukti dan juga sahabat Adiaksa tentunya. Ada sebenarnya masih banyak Bu yang pengen kita obrolin. Masih banyak yang pengen kita tanyain ya, tapi karena waktunya terbatas, jadi mau tidak mau ya sahabat Ibu Mukti dan juga sahabat Adiaksa, untuk Jaksa Menyapa kali ini kita tuntaskan sampai di sini dulu. Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Sehat terus Ibu. Amin. Ya. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah memperhatikan kita LPPL Ibu Mukti kemarin ulang tahun ke-7. Bu Mahayu tadinya mau datang juga ya Bu ya, tapi yang datang cuma kuenya aja. Kita ngarepinnya Ibunya juga datang, tapi ternyata ada acara ya, Bu ya. Terima kasih banyak Ibu atas perhatiannya. Kami sangat-sangat sangat-sangat merasa diperdulikan sama Ibu. Aku kalau bahas ini udah sehat-sehat terus buat Ibu ya. Sama-sama, sehat juga untuk teman-teman LPPL Wibawa Mukti, begitu pula dengan seluruh warga Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan kita semua selalu dijauhkan dari berbagai penyakit dan sakit.
dan segera terbebas dari pandemi ini. Amin, itu yang paling penting ya Bu ya. Ibu juga sukses terus, ditempatkan dimanapun. Amin. Pokoknya tetap harus menjalankan semua pekerjaannya dengan ikhlas. Amin. Nah itu Ya, pesan insya Ibu, Allah. aku akan selalu ingat Bu ya. Insya Allah. Terima kasih banyak Ibu atas dedikasinya selama ini untuk warga Kabupaten Bekasi. Pokoknya ya udahlah, all the best lah buat Ibu Mahayu ya. Amin. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama. Kita pamit undur dulu ya. Sukses terus ya buat Ibu Yes. Mukti. Terima kasih banyak sahabat Ibu Mukti dan juga sahabat Adiaksa. Tuntas sudah perjumpaan kita di program acara Jaksa Menyapa spesial edisi bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Ibu Mahayu. Kita berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.